Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, nama saya Winda Puspitasari dengan NIM 15000 121 130 153, mahasiswa dari Fakultas Psikologi Undip angkatan 2021. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan sedikit membahas tentang konsultan SDM. Sebenarnya bahasan tentang konsultan SDM ini ada di mata kuliah pengembangan diri dan karir, mata kuliah di semester 1 kemarin. Jadi saya mengulang sedikit saja. Oke. Uh, Oke, ada beberapa hal yang akan dibahas tentang konsultan SDM ini. Yang pertama ada deskripsi kerja dari konsultan SDM. Yang kedua ada hard skill dan soft skill yang harus dimiliki jika seseorang ingin menjadi konsultan SDM. Kemudian yang ketiga adalah strategi menjadi konsultan SDM. Dan yang terakhir itu tantangan dan hambatan menjadi konsultan SDM. Oke, kita mungkin sering dengar ya konsultan SDM itu. Nah, tapi kadang kita nggak tahu sebenarnya konsultan SDM itu apa dan gimana sih kerjanya. Jadi konsultan SDM itu tenaga profesional dari luar perusahaan yang punya peran nih untuk membantu memecahkan masalah atau bahasa lainnya ya yang memberikan solusi atas permasalahan yang ada yang menyangkut sumber daya manusia di dalam perusahaan itu, di dalam badan usaha tersebut gitu. Oke, kemudian konsultan SDM itu kerjanya apa sih? Apakah cuma menyelesaikan masalah perusahaan atau gimana? Nah, di sini konsultan SDM itu bekerja di 4 poin ini. Ini saya dapatkan dari narasumber yang saya wawancarai waktu itu sebagai tugas dari mata kuliah pengembangan diri dan karir. Oke, kembali lagi. Konsultan SDM itu mengurus juga tentang peningkatan kualitas SDM. Jadi, dalam badan usaha mungkin kan ada 1 atau 2 SDM yang kinerjanya kurang maksimal atau kurang terlatih untuk mengerjakan sesuatu. Nah, konsultan SDM bisa membantu untuk meningkatkan kualitas SDM di sini. Kemudian, konsultan SDM juga berperan untuk menempatkan SDM di bidang yang sesuai. Misalnya si A nih, kompetensinya dia di bagian keuangan. Ya pastinya nanti akan ditempatkan di bagian keuangan gitu. Kemudian konsultan SDM juga berperan dalam pengelolaan SDM. Dan yang terakhir, konsultan SDM berperan untuk membentuk kerja tim yang tangguh. Ini termasuk strategi ya, strategi tim di badan usaha yang terkait, penempatan SDM-nya juga porsi kerjanya. Kemudian pastinya seorang yang berkarir sebagai konsultan SDM itu harus punya skill yang mumpuni ya di bidang sumber daya manusia. Karena kan hubungannya langsung sama manusia nih. Nah, untuk menjadi seorang konsultan SDM, ada hard skill dan soft skill yang harus dimiliki jika seseorang ingin atau telah berkarir menjadi konsultan SDM. Untuk hard skill, yang pertama harus paham soal manusia. Karena ya konsultan SDM ini kan pada dasarnya ada untuk menyelesaikan masalah manusia di perusahaan atau di badan usaha gitu. Terus, kemudian paham tentang organisasi. Konsultan SDM itu umumnya bekerja untuk badan usaha dan untuk menyesuaikan diri dan tahu solusi nih di organisasi tersebut, seorang konsultan SDM harus memahami struktur organisasinya, bidang yang digerakkan, dan sebagainya yang berhubungan dengan organisasi terkait. Dan yang terakhir adalah memiliki wawasan yang luas. Kemudian untuk soft skill sendiri, seorang konsultan SDM harus memiliki rasa empati yang tinggi ya, karena saat menjadi konsultan SDM, kita akan langsung berhubungan dengan permasalahan orang lain gitu. Kita sering banget ketemu sama orang lain, kita sering banget dengar cerita masalah sama orang lain gitu. Ketika kita punya rasa empati, maka kita akan bisa menempatkan diri kita pada posisi tersebut sehingga mampu memberikan apa yang mereka butuhkan gitu, kayak mereka butuh apa sih, mereka butuh solusi yang seperti apa dan sebagainya. Kemudian ada rasa percaya diri, solutif, dan solutif ini konsultan SDM harus punya ya, karena tugas utamanya memecahkan masalah organisasi.
kemudian punya daya analisis yang mumpuni. Jadi harus tahu kalau masalahnya ini, maka mungkin sebabnya adalah ini, dan solusinya mungkin adalah seperti ini. Dan yang terakhir adalah punya keinginan belajar dan rasa ingin tahu yang tinggi. Oke. Oke. Kemudian untuk menjadi konsultan SDM pasti perlu cara, langkah, atau strategi ya, agar dapat menjadi seorang konsultan SDM yang benar-benar mumpuni. Strategi yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang konsultan SDM adalah mendalami ilmu dengan baik, terutama ilmu psikologi. Karena kan masih berhubungan sama manusia ya, dan ilmu psikologi juga membahas tentang manusia. Kemudian, cari pengalaman, perbarui pemahaman masalah SDM, dan mengikuti berbagai macam pelatihan supaya kita terlatih nih dengan menghadapi situasi yang baru. Oke, yang terakhir adalah tantangan dan hambatan menjadi konsultan SDM. Oke, langsung aja ya. Jadi yang pertama itu meningkatkan kompetensi dan meyakinkan orang lain agar semakin memiliki nama dan reputasi. Ini penting banget ya, karena kepercayaan orang juga berperan penting di sini. Kemudian, jangan promosikan diri secara langsung, biar orang lain yang menyebarkan kualitas diri konsultan. Jadi kayak tunggu deh testimoni dari orang lain yang memakai jasa konsultan SDM kita gitu. Kemudian, ini yang sering terjadi ya ketika lembaga jasa ikut campur dan pesaing dari non-psikologi itu lebih punya perspektif yang luas. Terus yang terakhir, jangan banting harga. Jangan banting harga di sini adalah kita jangan membuat murah harga jasa kita supaya banyak yang minat, itu jangan. Oke, selesai sedikit penjelasan tentang konsultan SDM dari saya. Semoga bermanfaat untuk semua. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.